welcome back to my channel. Oke, hari ini kita akan belajar seperti biasa ya, geografi kelas 11. Oke, tunggu apa lagi? Check this video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih berjumpa lagi di pembelajaran geografi ya, pada kelas 11 ya. Pada kali ini kita akan belajar persebaran flora dan fauna baik itu di dunia maupun di Indonesia. Oke, Margaret Thatcher, seorang Perdana Menteri Inggris, pernah berkata, what you think, what you become. Apa yang kamu pikirkan sekarang, itu akan menjadikanmu seperti apa. Jadi, simpelnya, pikiranmu sekarang akan menjadikan kamu seperti apa di masa depan nanti. Oke, tidak perlu berlama-lama. Sebelum itu, kita buka dengan doa sebelum belajar. Let us pray together. Pray start. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sudah berdoa. Kita langsung lanjutkan ke slide pertama ya. Oke, nah jadi yang pertama yang harus kita bahas itu persebaran flora dan fauna di dunia ya. Kalau flora itu tumbuh-tumbuhan, kemudian kalau fauna itu hewan ya. Baik, nah jadi dulu ada seorang ahli zoologi ya, yang bernama Alfred Wallace ya. Nah, Wallace ini memberikan tanda nama yang mengidentifikasi 6 zona yang masih berlaku sampai sekarang ini. Nah, 6 zona ini ada satu ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, dengan 6 warna berbeda ya. Jadi di dunia ini ada 6 zona biogeografi. Nah, ini didasari dengan pola persebaran makhluk hidup yang berada di darat. Nah, jadi baik itu dari Amerika Utara hingga Australia, semuanya didasari pada persebaran makhluk hidup yang ada di daratnya. Oke. Next, kita langsung saja kita jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan ke zona Nearktik. Oke, di mana itu zona Nearktik? Ya, tepat sekali ya. Dia berada pada zona Amerika Utara ataupun berada pada benua Amerika Utara ya. Nah, seperti kita ketahui ya, zona Nearktik membentang mulai dari Arktik Utara. Ini Arktik Utara ya. Saya ganti spidolnya. Nah, Arktik Utara tuh dari sini ya, mulai membentang dari Arktik Utara, Kanada hingga Meksiko, termasuk Greenland. Nah, hingga Meksiko berada pada bawah sini. Nah, di zona ini biasanya terdapat sedikit keluarga mamalianya ya. Nah, pada zona Nearktik. Kemudian kita pindah ke Amerika Selatan ya. Nah, kalau tadi Nearktik ya, kalau adiknya itu zona pada Amerika Selatan itu disebut neotropik. Nah, zona neotropik ini terbentang dari Meksiko hingga Amerika Selatan. Nah, dia Amerika Selatan. Nah, dia terbentang dari atas ini ya, dari Meksiko, Amerika Tengah hingga Amerika Selatan. Nah, terdapat banyak keluarga mamalia nih, dan banyak diantaranya merupakan fauna endemik ataupun fauna asli dari daratan Amerika Selatan yang sering kita sebut dengan zona neotropik. Nah, yang hijau-hijau ini apa nih? Nah, kalau yang hijau ini sering kita sebut dengan hutan Amazon. Wah, sangat luas ya? Ya, sangat luas sekali hutan Amazon ini. Kemudian selain hutan Amazon,
ataupun hutan hujan tropis, sering kita sebut di sana. Dia juga dikenal, di sana juga terdapat yang namanya hutan sabana dan hutan semak tropis. Nah, jadi ada juga sabana di situ ya. Kalau kita ada di Nusa Tenggara juga. Oke, tadi neotropik, kemudian neartik, kemudian kita pindah lagi ya ke Afrika yang disebut dengan zona apa? Ethiopia. Oke, bukan utopia ya. Kalau utopia itu hujan ya. Oke, zona Ethiopia ini kenapa? Ya, coba tebak di mana? Dia berada pada benua Afrika. Nah, zona Ethiopia ini mencakup Madagaskar ya dan sub-Sahara Afrika. Sahara dan Timur Tengah membentuk zona transisi di antara daerah Ethiopia dan Palearktik Selatan. Ini zona Palearktik ya. Nah, jadi zona Ethiopia itu membentang dari bisa kita sebut ya, ini masih ada di atasnya ya. Ini negara Mesir dan lain-lain sebagainya itu masuk ke zona lain. Nah, kemudian di zona Ethiopia ini sering kita lihat banyak variasi vertebrata terbanyak dibandingkan zona lainnya. Nah, di sini juga dikenal dengan Gurun Sahara ya. Gurun Sahara ada juga itu lagunya ya. Ting tong. Kemudian setelah zona Ethiopia, kita lanjut ke zona Palearktik. Nah, zona Palearktik tadi, ini kalau di sini zona Ethiopia. Nah, perbatasan di atasnya itu ada separuh lagi Afrika ya, di sini ya tepatnya. Nah, ini masuk kepada zona Palearktik, di mana masuklah wilayah Eropa, Jepang, dan hingga perbatasan Gunung Himalaya dan Timur Tengah. Itu Cina ya, India tidak termasuk, dan juga Asia Tenggara. Nah, zona Palearktik ini juga tergolong zona dengan fauna terbesar. Zona ini mencakup Eropa, Rusia ya, hingga Maroko di Afrika. Ada 2 keluarga mamalia endemik di zona ini, yakni mondok buta dan tikus Celestine. Next, kita pindah ke zona oriental. Nah, zona oriental ini yang tadi kalau di sini zona Palearktik. Nah, termasuklah di sini kita sebagai negara Indonesia itu masuk kepada zona oriental. Nah, kok tidak semuanya? Iya, tidak semuanya. Kenapa? Karena dulunya daratan ini Indonesia, Asia Tenggara, yang ini ya. Dulunya kita itu semuanya satu daratan dan disebut dengan daratan Sunda. Jadi rata-rata tipe hewan ataupun flora fauna yang ada di zona oriental itu masih adik-beradik ataupun bersaudara, seperti itu. Nah, dia dipisahkan dengan garis Wallace. Ya, di sini mulai masuk ke zona yang terakhir, itu zona Australia. And next ya, yang terakhir zona ke-6 yaitu zona Australis. Iya, zona Australis ya. Tadi kalau kita sudah dipisahkan oleh garis Wallace ya di sini. Nah, zona Australis ini mulai dari Pulau Sulawesi hingga Selandia Baru dan mencakup seluruh daerah yang ada di benua Australia. Nah, di sini ya, dan beberapa di kepulauan Pasifik sini. Nah, termasuklah tipe-tipe hewan sini semuanya rata-rata sama. Kenapa? Karena dulu daratan Papua ya, di sini tepatnya, dia pernah bersatu dengan benua Australia. Yang disebut di sini dulunya apa? Sekarang dulu disebut dengan Sahul ya, dataran Sahul, kemudian sekarang berubah menjadi Laut Sahul ya. Oke, jadi kalau tadi sudah ada 6 zona ya yang ada di dunia tersebar.
Itu ada mulai dari Nearktik, Neotropik, kemudian Ethiopia, kemudian Palearktik, kemudian Oriental, dan terakhir itu zona Australis ya. Oke, kemudian kalau kita sudah keliling-keliling dunia nih ya, kita mulai masuk ke negara kita ya. Nah, di Indonesia juga ada pembagian oleh Alfred Wallace ya, atau sering kita sebut dengan ilmuwan Wallace ya. Nah, Wallace dan Weber. Why? Kenapa? Oke, langsung saja kita jawab ya. Sebelum itu kita lihat dulu ya sebarannya. Oke, kenapa mulai dari Pulau Sumatera, kemudian Bali ya, kemudian Kalimantan itu dipisahkan dengan zona-zona lainnya. Kenapa? Karena dulunya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu satu kesatuan yang namanya dataran Sunda ya. Jadi tipenya tipe Asiatis. Flora fauna sini tipe Asiatis ya. Nah, kemudian kenapa Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara ini merupakan dipisahkan juga, disebut apa sih? Tipe peralihan. Ya, maaf tulisan saya kurang bagus ya. Oke, tipe peralihan. Kenapa? Karena di sinilah hewan-hewan khas asli dari Indonesia itu terdapat pada Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi ya. Nah, jadi mereka bukan dari tempat lain, melainkan hewan khas asli dari Indonesia ataupun hewan endemik. Nah, kemudian Wallace tadi sudah memisahkan tipe Asiatis dan peralihan. Kemudian Weber ya, Weber ini juga bilang bahwasanya ada kesamaan, ataupun setelah dia teliti ya, ada kesamaan flora fauna mulai dari Maluku ya, Maluku Utara, kemudian Maluku, kemudian Papua itu sama dengan hewan flora fauna yang ada di benua Australia, dan disebut sekarang dengan tipe Australia, tipe Australian ya, Australian. Oke. Next, tadi kalau sudah kita belajar ya, garis Wallace itu ada di sini. Nah, dan Weber sini dia memisahkan. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia nih, Alfred Russel Wallace ya. Maaf tadi kalau saya salah menyebutkan namanya ya. Russel Wallace. Nah, dia nih melakukan beberapa pengamatan dengan teman-temannya, yaitu Mark Wilhelm Weber dan Richard Lydekker. Nah, dia salah satunya membagi zona-zona yang ada di Indonesia. Nah, ini kita lihat ya, yang gambar-gambar abu-abu tapi agak pudar itu dulunya mereka ini satu daratan. Oke, satu daratan tuh, dataran Sunda. Kemudian ini juga dulunya dataran Sahul ya, karena mereka dulu pernah satu daratan. Kenapa mereka bisa terputus? Karena zaman es itu sudah berakhir pada zaman dulu, hingga mengakibatkan permukaan air laut itu naik hingga menenggelamkan daratan-daratan pada saat itu, termasuklah daratan Sunda dan dataran Sahul. Oke, next, tidak perlu berlama-lama. Itu ada contoh saja ini ya. Kalau saya sebutkan dari Asiatis hingga Australia itu nggak bakal habis, karena Indonesia itu tempatnya ya, sarangnya dari flora fauna khas Indonesia. Oke, yang paling pertama itu ada bunga bangkai ya. Maaf. Bunga Rafflesia arnoldi. Nah, ini ada di Pulau Sumatera ya. Nah, ini sering terdapat ataupun sering tumbuh dia. Dia ada di daerah
Asiatis, Indonesia, Malaysia. Kemudian ada kantong semar. Nah, ini terdapat di bagian tengah. Kemudian bagian timur, ya. Ini ada buah merah ya, kalau orang-orang Papua tuh mengenalnya ataupun mencirikannya. Jadi terdapat 3 contoh perbedaan dari ketiganya ya. Kemudian faunanya juga beda ya. Kalau di sini ya, orangutan itu hewan khas asli dari Asiatis. Kemudian ini ada, saya lupa namanya, itu kuskus kalau nggak salah ya, hewan asli daerah peralihan, itu ada di Sulawesi. Kemudian cendrawasih hewan asli khas dari Australia. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.